Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas masalah hadas. Hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya peristiwa atau kejadian. Sedangkan hadas menurut istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang, sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Hadas terbagi menjadi dua macam. Ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu keadaan seorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus mensucikannya dengan cara berwudu, dan apabila tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil adalah yang pertama karena keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua karena hilang akalnya, yang disebabkan mabuk, gila, atau sebab lainnya. Yang ketiga, persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, tanpa ada batas yang menghalanginya. Kemudian yang keempat, karena menyentuh kemaluan. Kedua, hadas besar, yaitu keadaan seseorang tidak suci. Cara mensucikannya yaitu dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Apabila tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Apa saja hal-hal yang menyebabkan seseorang yang berhadas? Yang pertama, jima. Yang kedua, karena keluar mani. Yang ketiga, karena haid. Kemudian selanjutnya yaitu karena nifas, karena wiladah. Alat-alat yang digunakan untuk bersuci yaitu air dan bukan air, seperti batu dan lain sebagainya. Macam-macam air. Air ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama air mutlak, kemudian air makruh, air tahir ghairu mutahhir, air musta'mal, dan air mutanajis. Apa itu air mutlak? Air mutlak yaitu air yang masih asli, belum tercampur dengan sesuatu benda lain dan tidak terkena najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan dapat mensucikan. Apa saja sih air yang termasuk dalam golongan air mutlak? Yang termasuk dalam golongan air mutlak yang pertama yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun, dan air dari mata air. Selanjutnya air makruh. Apa itu air makruh? Air makruh yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi, baja, tembaga, aluminium yang masing-masing benda logam itu berkarat. Atau disebut juga air musyammas, air yang terjemur oleh matahari. Hukum air ini apabila digunakan hukumnya yaitu makruh. Yang ketiga, air tahir ghairu mutahhir. Airnya suci tetapi tidak mensucikan. Air ini hukumnya suci tetapi tidak dapat dipakai untuk bersuci. Ada 2 macam air yang termasuk jenis ini.
Yang pertama, air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya sehingga air itu salah satu sifatnya seperti warna, bau, atau rasanya. Contoh, air kopi, air teh, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, air buah-buahan atau air yang ada di dalam pohon, misalnya pohon bambu, pohon pisang, atau di dalam buah degan. Airnya suci, tetapi dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang keempat, air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang suci, air suci sedikit yang kurang dari 2 kula dan sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Atau air suci yang cukup 2 kula yang sudah dipergunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya. Yang terakhir, yang kelima, air mutanajis, yaitu air yang tadinya suci, kemudian dia terkena dengan kotoran atau najis dan berubah warna, sifat, bau, dan rasanya. Air seperti ini hukumnya najis atau tidak boleh diminum dan tidak sah dipergunakan untuk bersuci seperti wudhu dan mandi dan mensucikan yang lainnya. Tetapi apabila air 2 kula atau lebih terkena najis namun tidak mengubah salah satu sifatnya, maka hukumnya suci dan mensucikan. Kemudian selanjutnya bersuci dari kotoran atau disebut juga dengan istinja. Istinja menurut bahasa artinya terlepas atau selamat. Sedangkan istinja menurut istilah adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Beristinja dengan air. Dan apabila tidak ada air, maka boleh dengan benda-benda padat seperti batu, daun, kayu, kertas, dan lain sebagainya. Syarat-syarat istinja dengan batu atau benda kasat atau keras. 1. Batu atau benda itu kasat atau keras. 2. Batu atau benda itu tidak dihormati seperti bahan makanan atau batu masjid. Yang ketiga, diusap sekurang-kurangnya 3 kali sampai bersih. Yang keempat, najis yang dibersihkan belum sampai kering. Yang kelima, najis itu tidak pindah dari tempat keluarnya. Yang keenam, najis itu tidak bercampur dengan benda lain. Baiklah anak-anakku semuanya. Selanjutnya, apakah kita membuang air itu semau-mau kita? Tentunya tidak. Di dalam membuang air itu ada etika, ada adab yang harus diperhatikan. Yang pertama, adab buang air yaitu yang pertama mendahulukan kaki kiri pada waktu masuk WC. Kemudian yang kedua, pada waktu masuk WC hendaklah kita membaca doa Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Yang ketiga, mendahulukan kaki kanan waktu keluar WC. Kemudian yang keempat, pada waktu keluar WC membaca doa Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba annil aza wa afani. Yang kelima, pada waktu buang air hendaknya memakai alas kaki. Yang terakhir, istinja hendaknya menggunakan tangan kiri. Baiklah, selanjutnya di dalam membuang air ada hal-hal yang dilarang ketika kita waktu buang air, sewaktu buang air. Buang air di tempat terbuka,
buang air di air yang tenang, buang air di lubang-lubang, buang air di tempat yang mengganggu orang lain, buang air di pohon yang sedang berbuah, bercakap-cakap sewaktu buang air kecuali terpaksa, kemudian menghadap kiblat atau membelakanginya. Yang terakhir yaitu tidak diperbolehkan kita ketika buang air yaitu membaca Al-Quran.